Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN CS. Di video kali ini saya akan mengajarkan endgame. Ending ini Raja Pion Benteng melawan Raja Benteng ya. Pada saat bentuk bangunan begini. Jadi Raja saya sebutkan dulu. Raja Putih posisi di A8. Pion A7 mau promosi. Benteng di C1, sedangkan hitam Raja D7, benteng B2 ya. Jadi pada saat posisi begini adik-adik junior bisa membedakan kalau posisi begini ini siapapun yang melangkah tentunya remis ya, entah mau hitam mau putih, yang melangkah tetap remis ya. Nah, sekarang apa yang dilangkahkan oleh putih, misalkan putih jalan dulu ya. Oke ya, suatu misal putih jalan benteng ke H1, ya tentunya raja ke C7. Setelah benteng di H8, benteng ke B1. Setelah benteng ke diadu ke B8, ya tentunya nggak mungkin mau. Kalau mau ya berarti kalah ya hitam ya. Benteng di A1. Nah, setelah benteng ditarik ke B2, ya barulah benteng ke C1 lagi ya. Jadi Raja Putih itu tidak bisa keluar. Kalau dicek ke B7 ya tentunya rajanya ke C8 ya. Jadi kalau ditarik sini lagi ya tentunya benteng ke C2 ya, benteng balik lagi ke H8 ya, benteng raja ke C7 dan seterusnya ya. Tentunya tidak bisa menang. Oke, jadi saya geser lagi ya. Oke, jadi ada bentuk bangunan lain, saya geser lagi. Oke, saya kasih bentuk yang lain, cuma saya geser ya. Jadi posisi benteng tadi ke C1, saya taruh ke D1 ya, benteng putih. Rajanya saya geser ke E7, tadi posisi di D7 dan E7. Jadi pada dasarnya adik-adik junior yang baru belajar bisa membandingkan ya. Kalau posisi begini tetap remis ya, siapapun yang melangkah juga tetap remis ya. Jadi Raja Putih posisi di A8, pion di A7, benteng tetap di B2 hitam ya. Raja posisi hitam di E7, sedangkan benteng putih di D1 ya. Jadi tetap remis. Suatu misal ini langkahnya karena bentengnya di D8 ini dijaga, petak D8 dijaga sama Raja Hitam di E7 ya. Suatu misal bentengnya ini ditarik di H1, tentunya Raja bergeser di D7 ya. Setelah benteng di H8, barulah Raja di C7 ya. Setelah benteng di B8 ya tentunya digeser aja benteng di A2 ya. Setelah benteng di B1 dan benteng di C2 ya, tentunya bentuknya sama seperti tadi, bangunan begini dipastikan remis ya. Jadi adik-adik junior yang baru belajar bisa membedakan mana remis, mana yang kalah ya. Jadi raja posisi digeser di D7 dan E7 tetap remis. Oke, jadi kalau sudah paham, saya kasih bentuk bangunan yang lain dan akan saya geser lagi ya. Oke. Ini bentuk yang lain, cuma saya geser aja ya. Jadi posisinya benteng ini di E1, benteng putih maksud kami, rajanya hitam itu di F7 ya. Jadi saya sebutkan raja di A8 tetap pion A7 tapi bentengnya di E1 ya. Sedangkan hitam raja di F7 dan bentengnya di B2 ya. Ini pada saat posisi gini putih melangkah dipastikan putih menang ya. Jadi adik-adik junior yang baru belajar dan kawan-kawan catur jangan dikira dianggapnya ini pasti ini tidak mungkin keluar. Posisi begini jarang terjadi, tapi minimal untuk suatu perbendaharaan endgame atau suatu pengetahuan aja nggak apa-apa ya. Jadi
bahwa endgame ini memang dasar-dasarnya memang harus tahu ya, oke ya. Dan dipastikan ini putih jalan dan menang, oke. Jadi apa langkahnya yang terbaik untuk putih? Ya, yang terbaik untuk putih tentunya benteng di H1 boleh atau benteng di C1 boleh ya. Setelah Raja E7 mendekat ya, langsung benteng di H8. Jadi cara memenangkannya seperti itu ya. Sekarang rajanya hitam ini larinya kemana dulu? Jadi dilihat dulu ya. Jadi kalau raja hitam ke D7 ya atau D6 ya nanti ada perbedaan ya. Kita coba raja ke D7 ya ulasannya. Saya coba raja D7 atau raja D6 ya. Jadi ada dua variasi ya. Jadi yang merah itu raja D7, yang biru raja D6 ya. Jadi kalau saya coba raja ke D7 dulu ya. Kalau raja D7 tentunya benteng ke B8. Menangnya seperti begitu ya. Jadi lebih gampang kalau raja D7 ya. Setelah benteng ini diadu tentunya nggak mau ya. Nggak mau larinya benteng terserah. Asal nggak peraduan benteng ya. Terserah benteng digeser kanan atau kiri nggak masalah. Suatu misal benteng di A2 ya tetap raja baru keluar. Dan ini mau promosi jadi menteri pionnya yang ada di A7. Tentunya benteng di B2 cek, raja di A6, benteng A2, raja B6. Benteng B2 ya terus mendekat ke benteng ya. Jadi raja C5 dan dipastikan menang ya. Jadi kalau benteng di A2 promosi jadi menteri tentunya ya hitam kalah. Kalau benteng ngecek di C2 ya dideketin sampai skaknya habis ya. Ya. Tentunya kalau benteng di 2 raja di C3 habis skaknya. Kalau benteng di A2 tentunya pion A8 jadi menteri dan dipastikan putih menang ya. Raja benteng melawan raja. Oke ya, paham ya. Oke, jadi saya kembalikan posisi dari posisi yang tadi. Oke, jadi saya kembalikan raja D7 sudah kita bahas. Sekarang raja ke D6 ya. Jadi raja D7 biru sudah. Sekarang raja D6 ya. Kalau raja D6 tentunya tetap benteng di B8 ya. Benteng B8. Terserah bentengnya lari kemana ya. Kanan kiri boleh. Saya buat lari di sini juga boleh. Atau saya buat lari di sini boleh ya. Pokoknya tidak cek benteng. Raja keluar. Tetap raja keluar di B7. Tentunya disekak benteng B2. Kalau raja A6 nggak mungkin ya. Jadi langkah salah tentunya cuma nanti akan terjadi bolak-balik ya. Benteng di A2 lagi. Raja B6. Benteng di B2 lagi. Raja di A5. Benteng di A2. Tentunya raja itu tidak bisa keluar. Karena pionnya jatuh. Ujung-ujungnya larinya ke C8 ya. Jadi saya kembalikan raja B6. Benteng di B2. Raja A6. Benteng A2. Raja B7. Benteng di B2 ya. Ini larinya raja di C8 ya. Setelah raja C8 benteng di C2 cek, raja di D8. Tentunya benteng ini digeser, ditarik di H2. Ini kalau jadi menteri tentunya cekmat ada di H8 ya. Tentunya benteng ini dibuang dulu. Benteng B6 ya. Setelah benteng B6 tentunya raja larinya kemana ya. Jadi kalau raja suatu misal raja ke di C5 ya. Raja ke C5 tentunya benteng dibuang ke C6 ya. Jadi langsung promosi jadi menteri dan dipastikan putih menang ya. Suatu misal lari kemana ini? Kalau raja lari di B5 ya tentunya bentengnya di C8. Jadi mau promosi jadi menteri. Kalau setelah benteng di H8 ya raja di C7. Benteng di
H7 raja di B8, raja di B8, raja B6 maksud kami. Tentunya jadi menteri dan dipastikan menang ya. Jadi menteri menjaga petak di B7 tidak bisa ngecek dan tentunya menang. Oke ya, paham ya? Oke, jadi kalau sudah paham ini, suatu misal rajanya ini lari kemana? Raja lari ke D5 ya. Kalau raja lari ke D5, tentunya bentengnya ini lari ke A8 ya. Jadi A6 maksud kami ya. Benteng lari ke A6. Tentunya benteng ngecek di H8, raja di C7, benteng H7, raja B6 ya. Benteng di H6, raja di A5. Tentunya lepas dari sekakan dan dipastikan putih menang ya. Oke ya, paham ya. Oke, jadi kita bahas lagi apa suatu misal tadi pas posisi begini. Suatu misal apa ini? Raja balik di E5 ya, juga kalah karena langsung aja raja di C7 mau promosi jadi menteri. Tentunya kalau cek tidak dicek ya raja dideketin aja. Raja di B7, kalau benteng H8 raja B7 ya. Tentunya kalau benteng H7 ya raja di A6 ya. Jadi kalau benteng H8 tinggal diadu lagi benteng B8 dan tentunya putih menang. Oke ya. Jadi kalau sudah paham, saya kasih bentuk yang lain. Oke. Ini saya kasih bentuk yang lain ya. Jadi posisinya ini putih melangkah, dipastikan putih remis ya. Hitam harus meremiskan ya intinya ya. Jadi raja A8, pion A7, benteng G2 ya. Jadi rajanya posisi putih ini di C7, tapi bentengnya ini ada posisi di H4 ya. Jadi beda posisi benteng ini di H4 atau di H1 itu beda ya. Jadi pas pada saat posisi benteng ini ngecek di C2 ya. Jadi raja ini larinya harus ke B6 ya. Jadi remisnya seperti begini ya. Jadi suatu misal nanti adik-adik junior pas pada saat posisi gini, yang saya khawatirkan blunder ke raja D7 ya. Jadi kalah ya. Jadi bentengnya maksudnya dijaga di C8 tapi kalah. Bentengnya kan tidak di lajur B ya. Jadi tinggal raja keluar di B7, benteng cek di B4, raja A6 mau promosi kan, benteng di A4 cek, raja di B6 ya. Tentunya nggak ada tempo. Setelah benteng B4, raja A5 ya. Jadi bisa kalah ya. Jadi kalau pas bentengnya ditarik di B1, jadi menteri maksudnya cek di A1 ya tinggal ditutup aja benteng di A2, tentunya langsung kalah ya. Jadi tidak boleh ceroboh langkahnya. Jadi pas posisi dicek tadi rajanya tidak boleh di D7 atau D8 ya. Jadi rajanya posisi harus di B6 ya. Jadi dipastikan remis. Suatu misal apa langkahnya kalau dicek lagi ya di B2 ya tentunya tinggal digeser aja raja di A6 ya. Jadi cek bolak-balik terus ya. Tentunya kalau benteng ke B8 ya benteng H7 tentunya remis. Benteng H8, benteng B8, benteng H7, raja di B8 ya benteng di H8 ya. Jadi tentunya langsung remis ya. Oke ya. Jadi kalau sudah paham ini saya kasih bentuk yang lain. Oke. Ini bentuk yang lain. Pada saat diagram ini raja putih posisi di A8, pion di A7 mau promosi dan bentengnya di C2 ya. Jadi ending raja benteng pion melawan raja benteng, sedangkan hitam posisinya raja di D6 dan bentengnya di B1 ya. Jadi
pada saat ini putih melangkah dan hitam intinya cuma bisa menyelamatkan dari kekalahan ya. Jadi harus bisa meremiskan ya. Oke ya. Jadi langkahnya putih ini benteng ke C8 ya. Jadi benteng C8 ini langkahnya hitam harus waspada. Tentunya langkahnya yang terbaik apa untuk hitam ya. Mungkin bisa menebak adik-adik junior yang baru belajar dan kawan-kawan catur. Apa saya tunggu dari sekarang. Oke, udah ya. Jadi langkah yang terbaik untuk hitam itu benteng ya, bukan raja ya. Jadi kalau raja D7 ya dipastikan kalah ya. Jadi kena benteng ke B8 ya. Jadi setelah benteng geser di samping tinggal raja ke B7, benteng ke B1 raja di A6, benteng A1 raja B6, benteng B1 raja C5 dan seterusnya ya. Jadi hampir menyerupai ending yang saya ajarkan yang di atas tadi ya. Jadi pada saat posisi gini harus tidak boleh gegabah ya. Jadi salah jika raja ke D7 itu blunder besar ya. Yang terbaik adalah benteng digeser ya. Benteng ke A1 atau benteng terserah kemana. Pokoknya ndak tetap remis ya. Benteng ke H1 boleh, benteng A1 boleh ya. Jadi kalau benteng A1 tentunya raja B7 ya baru dicek terusnya ya. Jadi benteng B1 raja di A6, benteng A1 raja di B6 ya. Jadi benteng ke B1 lagi ya. Tentunya posisi raja D6 ini cukup bagus sekali dan rajanya ini tidak bisa keluar ya. Bisa keluar tapi pionnya jatuh ya. Raja A5 benteng A1 lagi ya. Jadi raja D6 ini cukup bagus sekali ya. Jadi jangan sekali-kali raja D7 ya. Ini huruf tanda panah biru tipis ini blunder ya, raja D7 ya. Yang benar benteng yang di A1 atau benteng di H1 yang benar. Jadi menghilangkan diagonal lajur B ya. Jadi lajur B harus dibuang. Tentunya benteng ke A1 ya. Setelah suatu misal benteng ke B8 ya tinggal raja ke C7 ya. Tentunya remis kalau sudah dicepit raja C7. Suatu misal benteng ke C2 lagi ya benteng ke B1. Jadi jangan sampai boleh keluar ya. Karena posisi raja D6 ini cukup bagus. Oke ya. Kalau sudah paham ini tentunya saya akhiri sampai di sini ending dari kami. Tentunya ending raja pion benteng lawan raja pion elementary position atau theoretical position ya. Oke. Jadi jika senang silakan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam Gen Unasumus. Kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.